Next adalah kita masuk ke protokol gastritis. Apa itu dok gastritis? Gastritis adalah lambungnya peradangan, lambungnya meradang, namanya gastritis. Lama-lama bisa luka, namanya ulkus. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa bisa ada radang di dinding bagian dalam lambung dan ada luka? Kenapa? Saya kasih tahu. Kalau Bapak Ibu kurang minum air putih, ini dinding lambungnya jadi kering. Dinding lambung kering Bapak Ibu, kena asam lambung, itu bisa meradang asam lambungnya. Meradang dinding lambungnya. Ya, dinding lambung kering kena asam lambung, dinding lambung meradang, namanya gastritis. Ya, kalau Bapak Ibu habis makan perih lambungnya, itu namanya gastritis. Dan kalau lambungnya meradang terus, di dalam lambung itu ada kuman yang normal, namanya kumannya Helicobacter pylori. H. pylori ya, Helicobacter pylori. Nah, kuman ini kalau ada peradangan malah bikin luka lambung. Ya, kalau udah luka lambung namanya ulkus. Ya, nah, gimana cara menormalkan lagi peradangan di lambung dan luka di lambung kita bikin normal kembali sembuh? Gimana caranya dok? Gampang. Protokol gastritis nomor 1 adalah Bapak Ibu minum air putih 1 jam 1 gelas. 1 jam 1 gelas. Kalau Bapak Ibu bangun sehari 16 jam, berarti bisa 16 gelas sehari. 16 gelas kali 200 mili, berarti 2,8 liter setiap hari. Saya enggak dong? 3,2 liter setiap hari. 16 kali 2 kan? 3,2 liter setiap hari. Bagus kan? Ya, gampang. 1 jam 1 gelas. Ya. Next adalah kenapa dok? Kenapa orang kena gastritis disuruh minum begitu? Disuruh minum 1 jam 1 gelas. Karena supaya dinding lambungnya lembab. Nggak kekurangan air. Lembab. Kalau lembab ini asam lambungnya nggak bisa merusak lambung. Ya. Itu yang pertama, protokol gastritis. Protokol yang kedua untuk gastritis. Namanya adalah bikin jus gastritis. Bagaimana cara bikin jus gastritis Pak Dokter? Cara membuat jus gastritis itu dengan cara 1. Resepnya. Tolong lihat resepnya. Nomor 1. 10 cm daging lidah buaya. 10 cm daging lidah buaya. Ingat ya dagingnya ya, tidak boleh pakai getahnya. Kalau getah ketelen bisa gatal tenggorokan sama diare. Tidak boleh. Dagingnya mesti dicuci bersih sampai licin. Tidak boleh ada getahnya. 10 cm daging lidah buaya masuk blender. Yang kedua resepnya adalah 3 buah plum. 3 buah plum masuk blender. Yang ketiga resepnya adalah 100 gram kol yang warna ungu, ya. Silakan masuk blender. 3 bahan tadi di blender. Sudah di blender, ditaruh di gelas, tambah 1 sendok makan madu, diminum semua sampai habis. Itu 1 dosis. Bikin 3 kali sehari, diminum perut kosong. Selama 2 bulan. Itu gastritis Bapak Ibu, luka lambung Bapak Ibu normal lagi dalam 2 bulan. Silahkan bikin. Kenapa dok? Kenapa jus gastritis bikin menormalkan peradangan, bikin menormalkan lambung luka? Why? Nomor 1. Lidah buaya. Itu sudah banyak jurnalnya mempercepat penyembuhan luka dalam dan peradangan. Nomor 1 lidah buaya. Nomor 2, buah plum juga ada jurnalnya. Bapak Ibu makan buah plum itu menormalkan peradangan di dalam termasuk luka. Nomor 3, kol ungu juga sama, meredakan peradangan dan menyembuhkan luka bagian dalam. Kol ungu. Nomor 4, madu. Madu itu dari zaman dahulu kala udah ada membantu penyembuhan luka. Jadi 4-empatnya membantu peradangan dan penyembuhan luka. Luar biasa Bapak Ibu minum tiap hari. Sehari 3 kali ya, perut kosong. Oke. Next, protokol gastritis nomor 3. Protokol gastritis nomor 3 adalah Bapak Ibu suplementasi namanya zinc L-carnosin. Zinc
Carnosin. Diminum setiap hari. Itu ada botolnya ya, zinc L-carnosin itu sehari 2 kali. Why? Kenapa orang kena gastritis atau lambung luka minum zinc L-carnosin? Zinc L-carnosin Bapak Ibu itu membantu melindungi dinding lambung supaya nggak luka. Ya, nggak luka oleh si asam lambung. Ya, itu membantu penyembuhan luka lambung. Ada jurnalnya. Ya, di Bapak Ibu silakan. Suplementasi ya. Nggak ada yang alami, nggak ada. Konsumsi suplementasi. Harus suplementasi. Next adalah protokol gastritis nomor 4. Protokol gastritis nomor 4 adalah Bapak Ibu nyeker alias grounding. Nyeker alias grounding. Kenapa dok? Apa hubungannya nyeker sama luka di lambung? Apa hubungannya? Hubungannya begini. Kalau Bapak Ibu nyeker di tanah, nyeker di rumput, nyeker di pasir pantai, itu tubuh Bapak Ibu pH-nya langsung netral. Kalau pH Bapak Ibu tubuhnya netral, itu membantu penyembuhan luka dan mempercepat penyembuhan peradangan. Ya, kalau tubuhnya netral, nggak asam. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bersentuhan sama bumi, itu langsung tukeran ion. Nama ionnya tukeran adalah ion hidrogen. pH itu singkatan dari potensial hidrogen. Jadi Bapak Ibu tukeran ion hidrogen, tubuh Bapak Ibu langsung netral. Nggak perlu minum minuman pH, nggak perlu beli alat-alat minum pH harga 40 juta, nggak usah. Bapak Ibu ada ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, namanya grounding alias nyeker. Berapa lama dok nyekernya? Grounding di tanah, di rumput, di pasir pantai, 2 jam sehari. Silahkan. Bapak Ibu, protokol gastritis sudah selesai. Dokter, Pak Dokter, kalau saya ada GERD, kemudian saya ada gastritis, yang mana duluan dilakukan dok? Yang mana duluan dilakukan protokolnya? Jika Bapak Ibu ada GERD dan ada gastritis, dua-duanya protokol dilakukan. Dua-duanya dilakukan, kecuali protokol GERD nomor 3 yang pakai suplemen. Di stop dulu. Protokol GERD nomor 3 pakai suplemen adalah betain HCl kan? Itu asam lambung kan? Tidak diminum dulu. Tidak diminum dulu. Ya, pakai protokol GERD nomor 3 cara alami aja. Ya, itu dia jawabannya. Next adalah kita masuk ke kembung sama begah. Bab yang keempat ya, kita masuk sekarang. Gastritis selesai, gangguan kecemasan selesai, GERD selesai. Sekarang kita masuk yang bab yang keempat, kembung begah. Kembung begah itu berarti Bapak Ibu kekurangan asam lambung. Cara mengatasinya gimana? Minum betain HCl, gampang. Dok, itu kalau kembung setelah makan, betain HCl, boleh. Kalau kembungnya 2 jam setelah makan, itu pakai apa dok? Kalau kembungnya 2 jam setelah makan, pakai apa dok? Itu Bapak Ibu pakai Bapak Ibu namanya jahe. Bapak Ibu silahkan minum jahe. Ya, silahkan minum jahe. Oke Bapak Ibu. Kemudian supaya dia tidak kembung berlanjut, Bapak Ibu bisa minum namanya enzim pencernaan sebelum makan. Ya, itu kembung begah supaya mencegah lagi. Next, protokol yang terakhir adalah mual. Dok, kalau saya mual ini gimana? Mau muntah mual. Muntah mau mual itu berarti mengeluarkan isi lambung karena ada sesuatu yang nggak penting, sesuatu racun atau sesuatu sampah mau dibuang lagi. Silakan muntahin, Pak. Ya, kalau muntahnya berlanjut, Bapak Ibu silahkan minum obat mual, beli di apotik. Ya, saya kalau mual pakai obat aja di apotik. Ya, silakan. Bapak Ibu sudah selesai protokol saya. GERD selesai, gangguan kecemasan selesai, gastritis selesai, kembung begah selesai, mual selesai.